Halo Raymond, Yusuf. Teman-teman bisa on cam tidak? Halo Raymond, Yusuf. Miss, izin sambil makan, Miss. Oh boleh boleh. Yusuf baru makan ya. Kalau yang lain boleh on cam dulu. Kalau Yusuf nanti ya on camnya setelah makan. Tapi kalau mau on cam sambil makan juga boleh sih. Hai Nadira. Wah, itu kamarnya beda lagi ya sama yang kemarin. Perasaan kemarin kasurnya nggak bertingkat deh. Iya, sekarang dipasang tingkat. Kenapa? Karena sekarang dipasang tingkat. Soalnya ada aku yang di atas, aku yang di bawah. Oh gitu. Oh itu adiknya ya. Oh gitu. Oh, sekamar sama saudara seru kayaknya ya. Atau gimana, Dayira? Seru nggak? Seru sih. Seru. Gitulah, Adik apa? ya gitulah, Miss. Oh gitu. Eh, yang mana yang lebih jahil, Nadira atau adiknya? Adik. Wah, adiknya denger tuh di belakang. Halo Raymond. Oh, kalau Raymond lagi ada di em, sekitar danau. Apa kabar? Baik, Miss. Baik ya. Raymond, kalau Raymond udah makan belum? Udah, Miss. Udah. Oke. Ini Raymond setiap minggu kayaknya ganti background terus deh. Kemarin sempet di luar angkasa, sekarang lagi ada di ini. Di mana itu? Di nggak tahu itu lagi di mana. Oh. Ah, berubah lagi. Oke deh. Nah, teman-teman, hari ini adalah pertemuan ke berapa? Udah lupa nih. Gue sebenarnya juga lupa sih ini pertemuan ke berapa. Ini pertemuan 13. Ini pertemuan ke-13 teman-teman. Dan sebelum kita belajar seperti biasa, oh Jirgan udah masuk. Kalau Yusuf nanti kita tanya Yusuf ya, soalnya dia lagi makan. Kalau makan biasanya kita nggak boleh berbicara dulu. Hai Dirgan. Hai, Miss. Oh oke, Dirgan udah on cam. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke deh teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran kita, nih, mis ada kuis nih. Kuis kecil-kecilan sih. Baik. Ini kalian bisa lihat nggak soalnya? Istirahat logika. Yang ini kemarin udah belum? Kalian udah kerjakan ini belum? Belum ya? Belum? Nah, sekarang kalian kerjakan ini deh. Pertanyaannya adalah, apel ditambah apel itu sama dengan 20. Apel ditambah pisang adalah 15. Pisang dikurang anggur adalah 3. Nah, apel ditambah pisang dikali anggur itu berapa? Miss kasih waktu 2 menit kalian berpikir. Oke. Nanti Dirgan tulis di sini jawabannya. Nadira di sini, Raymond di sini, Yusuf di sini. 2 menit dari sekarang. Kalau kalian udah dapat jawabannya, kalian bisa langsung tulis ya.
Ketemu, Miss. Raiman 20, Dirgan 17. Nadira berapa? Belum. Oke. Kalau Yusuf masih makan atau bisa kerjain juga nih kuisnya? 17. Oke. 17 ya, Miss tuliskan 17. Wah, beda-beda nih jawabannya. Ada 17, ada 45, dan ada 20. Kalau gitu kita cek ya jawabannya berapa. Siap? Satu, Iya. dua, tiga. Lah, kok nggak kelihatan? Oh, ini di bawah. Jawabannya adalah 20. Coba Raymond jelaskan. Coba Raymond jelaskan dapat 20 dari mana? Jadi, yang pertama itu aku kan berdasarkan gambarnya ya. Kan itu apel tambah apel 20. Berarti eh, kalau 20 itu pasti dibagi dua karena sama. 20 bagi dua itu 10. Kenapa bukan dibagi tiga atau seterusnya? Karena yang digambar itu apelnya ada dua. Kan udah dapet tuh 10. Berarti apel itu 10. 10 tambah 10. Habis itu apel tambah pisang. Sama dengan 15. Kan apel udah ketemu 10. Berarti untuk mencari jumlah pisang eh, 15 dikurangi apel atau 15 dikurangi 10. Hasilnya 5. Berarti udah tahu bahwa jumlah pisang itu sama dengan Hmm. 5. Habis itu pisang dikurang anggur, hasilnya 3. Kan kita udah tahu pisang itu sama dengan 5. Tinggal dikurang 3 aja hasilnya 2. Jadi anggur itu sama dengan 2. Terus aku ngerjain yang di bawah. Kan apel tambah pisang dikali anggur. Yang kita kerjain itu perkalian dulu. Anggur kali pisang. 2 kali 5. 10. 10 tambah apel 10. Oke, 20. 20. Gitu ya teman-teman. Jadi ingat, kalau ada soal seperti ini kalian perhatikan dulu yang mana yang sama gitu. Di sini kebetulan yang sama itu adalah apel gitu. Jadi kita mulainya dari apel dulu. Soalnya kan mereka sama tuh. Nah, tinggal kalian bagi karena betul apelnya 2, jadi tinggal 20 bagi 2. Artinya satu apel itu 10 nilainya. Nah, Miss, kalian jangan terkecoh di sini. Kalian harus kerjakan dulu plusnya, kalinya, baru plusnya ya. Jangan plusnya dulu baru kali. Oke? Miss, Ya. aku malah ditambah semua. Aku nggak nyadar ada kali di sini. Oh, ini dikiranya jumlah tambah gitu. Iya, aku Oh, oke. Lain kali, kurang fokus. iya, lain kali diperhatikan dengan baik-baik ya. Oke, good job semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini. Materinya cukup padat ya teman-teman. Miss lihat cukup padat tapi bisa ya. Ini mau kalian pasti bisa sih. Kalian kan jago-jago ya. Ini pelajaran ke-13. Ingat ya, aturan kelas kita yang pertama, kalian gak boleh takut salah dan gak boleh malu bertanya. Kemudian yang kedua, kita saling gantian bicara. Jadi kalau misalnya kakak bicara atau miss bicara, kalian bisa diam dulu atau mute dulu. Tapi kalau ada pertanyaan baru deh kalian, miss aku punya pertanyaan gitu. Oke, supaya kelas kita kondusif.
Kemudian yang ketiga, kalau kalian bisa on cam, kalian on cam. Kecuali kalau kalian ada masalah di device atau jaringannya. Oke? Oke. Pertama, perhitungan lisan. Ini berapa jawabannya? Ini Miss enggak. Ini ya, Kak. Ini tinggal review aja materi kita. 18, Miss. Betul sekali. Ini adalah 18. Yang dikerjakan yang mana dulu, Nadira? Yang dalam kurung dulu 12 tambah 6, 18. Lalu yang perkalian Betul 18 sekali. kali 1, 18. Betul sekali. Nah, sekarang yang ini berapa? Ini berapa? 14 14. Apa dulu yang dikerjakan, Dirgan? kurang dulu. Betul, yang dalam tanda kurung. Jadi 1 kali 14, 14. Sekarang yang ini. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang dikalikan 1 tetap menghasilkan dirinya sendiri, oke? Jadi 1 kali A itu sama dengan A kali 1 karena sifat komutatif, dan A kali 1 itu adalah A, gitu. Sekarang kalau ini 3 bagi 1 berapa? 3. 3. 25 bagi 1 25. 25. Jadi apapun yang dibagi 1 itu tetap dirinya sendiri ya. Gitu. Mau 1000 bagi 1 itu tetap 1000. Gitu. Kalau 9 bagi 9? 1. 1. 16 bagi 16? Satu. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa tarik kesimpulan? Bilangan berapapun yang dibagikan dengan bilangan tersebut hasilnya jadi 1. Betul sekali. Thank you, Raymond. Jadi apapun yang dibagikan dengan dirinya sendiri itu hasilnya adalah 1. Selama A-nya itu bukan 0. Nah, kalau ini berapa jadinya? 0. Betul sekali. 0. Kalau yang ini? 0 juga. 0 juga. Betul, karena ini ada perkalian 0 ya. Jadi apapun yang dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0. 0. Gitu. Kalau 0 bagi 5 berapa? Tidak terhingga. 0 bagi 5. 0. 0. Ingat ya, 0 bagi 5 itu artinya kalian mencari 5 kali berapa dapat 0 gitu. 5 kali berapa dapat 0 itu adalah 5 kali 0. Jadi hasilnya 0. 0 bagi 37 adalah 0. Kesimpulannya adalah apapun apa? 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. 0. Betul. Jadi apapun yang dibagi dengan 0 itu hasilnya 0. Nah, ini tinggal kalian ingat kembali ya, bahwa di dalam urutan mengoperasikan bilangan itu ada 3, yaitu yang pertama tanda kurung yang harus dikerjakan duluan. Pasti kalian ini udah ingat ya, tapi kakak ingatkan kembali. Yang kedua itu adalah perkalian dan pembagian, kalian kerjakan yang paling kiri. Terus yang ketiga level yang tahta ketiga yang paling bawah itu penjumlahan dan pengurangan. Kalau mereka bersamaan muncul, kalian kerjakan yang urutannya paling kiri gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Aman? Aman. Oke. Kalau gitu ini berapa? 11. 11. Betul sekali, 11. Kalau ini berapa, Dirgan? 47. 47. Betul sekali. Kalau ini berapa, Raymond? 28.
28, betul. Yusuf, Yusuf udah makan belum? Ini berapa Yusuf? 28. 28? Yakin 28? Ini. Delapan. 8, terus? Enggak, hasilnya 8. Oh, hasilnya 8. Caranya gimana dapat 8? 5 kali 1, 5. Kenapa perkalian dulu? Ya udah, karena lebih gampang. Apa? Karena lebih gampang. Jangan itu. Lebih gampang. Oh, gini. Di dalam operasi dasar, kalau kita mau mengoperasikan, itu ada aturan-aturannya Yusuf. Yang pertama, nah kita kerjakan yang ada di dalam tanda kurung dulu. Jadi kalau ada dalam tanda kurung itu dulu yang harus Yusuf kerjakan. Oke? Oke. Nah, selanjutnya adalah kali atau bagi. Kali sama bagi itu mereka itu setara. Tapi kalau mereka bersamaan muncul, Yusuf kerjakan yang paling kiri. Paling kiri itu dikerjakan duluan gitu. Kalau mereka bersamaan muncul. Tahta ketiga itu adalah jumlah sama kurang. Ini mereka juga setara. Jadi yang dikerjakan duluan adalah yang paling kiri. Yang paling kiri muncul di dalam soal ya. Nah, di sini adalah 8 bagi 1 kali 5. Nah, kita lihat nih di tangga-tangga ini Yusuf. Yang mana yang duluan dikerjakan? Kita lihat di sini bagi, di sini kali. Diam. Ternyata bagi sama kali mereka itu setara kan? Mereka setara. Tapi aturannya adalah kita kerjakan yang paling kiri. Nah, yang mana yang kiri? Yang mana yang paling kiri? Bagi atau kirinya Yusuf? Coba Yusuf lihat. Kiri. Iya, kirinya Yusuf ya. Kan Yusuf begini ya. Nah, kiri yang mana? Bagi atau kali? Yang arah lawan ini. Arah lawan kiri. Maksudnya gimana tuh? Atau gini, kalau Yusuf bingung sama penjelasan paling kiri, yang duluan muncul, gini, paling kiri, paling kiri, atau paling duluan muncul, Tidak boleh Apa? duluan muncul. Kalau Yusuf bingung, Yusuf tinggal lihat saja. Kali kan gini, kali kan sama bagi setara ya, setara. Jadi kalau mereka bersamaan muncul, Yusuf lihat yang duluan ada di dalam soal. Yang Hasilnya 40. iya gitu, betul. Hasilnya adalah 40 karena baginya dulu kan. Baginya dulu, 8 bagi 1 adalah 8 dikali 5, dapatnya 40. Oke? Oke. Yusuf udah paham? Dah. Oke, jadi ingat ya ini tahta-tahtanya diingat ya. Oke, jadi oke. Kalau ini berapa teman-teman? 21. 21. Yang mana duluan dikerjakan? Yang kurung dulu. tanda kurung dulu. Betul, dalam tanda kurung dulu. Dapatnya 1 dikali 21, hasilnya 21. 1. Nah, kalau ini nih, ini menantang nih.
Ayo, ini berapa? Ada nggak yang bisa jawab? 36, Miss. Berapa? 36, Miss. 36. Kita cek ya, apakah 36? Betul, jawabannya adalah 36. Jadi bagi dulu ini, karena ini bagi, jadi kita bagi dulu 36 bagi 1, dapatnya 36. Terus karena masih ada lagi bagi, jadi kita kerjakan yang bagi lagi. Jadi jadinya 0 bagi 14 itu 0. Terus ini deh yang ditambahkan 36 ditambah 0 hasilnya 36. Yang lain gimana? Aman? Atau ada yang bingung? Aman. Aman. Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya teman-teman. Coba sebutkan semua bilangan genap. Ada nggak yang bisa sebutkan semua bilangan genap? Dari hasilnya ya. Dari yang ini semua. 11, 47, 28, 28, 40, 21, 36. Ada yang mau sebutkan bilangan genap? apa, Miss? Coba Nadira, yang mana saja? 28, 28, 40, 40, 36. 36. Miss, izin ke toilet bentar. Boleh, boleh, boleh. Udah? Entah. Dah. Gimana sama yang lain? Setuju nggak kalau cuma 3 ini yang bilangan genap? Atau masih ada? Ya, itu aja. Ya, itu aja. Oke. Jadi kalian udah tahu ya yang mana bilangan genap, yang mana bilangan ganjil. Apa ciri-ciri dia bilangan genap? Bilangan genap itu yang bisa dibagi 2. Betul, dia bisa dibagi 2. Atau yang berkaitan kalau satuannya itu 0, 2, 4, 6, 8, itu semua adalah bilangan genap. Yang sisanya itu adalah bilangan ganjil gitu. Miss, Ya. aku bilangnya tuh yang punya temen gitu. Kayak di jari, contoh 4 kan genap. Ini ada temennya, ini ada temennya gitu. Ya, Genap betul. ada temennya, ada temennya, ada temennya gitu. Hmm. Ya, kalau dia jomblo namanya ganjil. Kalau dia ada pasangannya namanya genap gitu. Oke? Iya, betul. Dirgan juga bisa boleh kayak gitu. Jadi kita punya apa namanya? Punya jalan masing-masing dan semuanya benar gitu. Oke? Em, nih udah benar ya. Kalau ini apa nih soalnya? Sebutkan bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil ya bilangan selain bilangan genap itu adalah bilangan ganjil. Jadi kebalikannya tuh syaratnya. Kalau ganjil ya dia tidak bisa dibagi 2 gitu. Oke. Kemudian sebutkan bilangan genap terkecil. 28, 28, betul sekali. Sebutkan bilangan ganjil terbesar. 47, 47. 47, betul sekali. Nah, nanti kalian kalian mau nanti kalian sekalian bekerja di platformnya ya. Kalian perhatikan dulu caranya nanti supaya kalian nggak bingung. Yang kedua, kenapa Dirgan? Mau ketawa. Tapi kalau Miss ya merasa bahwa Raymond itu udah kerja platformnya. Kelihatan dari wajahnya dan ya kan? Lu kok tahu? Apa? Kok tahu? Kelihatan dari wajahnya. Dari wajahnya tuh dari tadi kayak gini. Kayak gitu. Jadi kayak oh. Pasti dia membaca sesuatu gitu. Selanjut kita nanti ke platformnya nanti aja. Kita belajar dulu. Oke, nanti Miss kasih waktu 36 menit untuk kerja platformnya semuanya. Ini poligon. Kalian masih ingat ya poligon itu apa? Poligon itu berhubungan dengan kayak segi-segi gitu. Segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7. Intinya poligon itu berhubungan dengan segi. Nah, kalau segi itu tergantung dia berapa sisi atau berapa sudut. Kalau ini namanya apa? segitiga, Segitiga.
Kalau yang ini Segi 4. segi Segi 4. 4. Kalau yang ini, aduh, kelihatan deh. Segi 5. Segi Segi 5. 5. Betul sekali. Karena mereka itu punya sisi 5, makanya namanya segi 5. Gitu. Yusuf udah ada belum dari WC? Belum kayaknya ya. Nah, semua gambar-gambar atau bangun-bangun ini itu disebut dengan poligon. Ingat ya namanya poligon. Nah, ini figur apa? Yang sebelah kiri. Persegi. Persegi. Kalau yang sebelah kanan? Persegi panjang. Persegi panjang, betul. Kalau persegi itu mereka sisi-sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang itu cuma dua sisi yang sejajar yang sama panjang gitu. Sisi yang sejajar yang ini ya, ini sama ini sama ini. Gitu. Pertanyaannya, benar ini gini ya, ini segi 4 ya. Ingat, segi 4 itu yang penting sisinya ada 4. Semua bangun yang sisinya 4 itu namanya segi 4. Oke? Pertanyaannya, benarkah semua segi 4 adalah persegi? Ya. Iya? Tidak. Tidak? Waduh. Kenapa nih? Benarkah semua segi 4 adalah persegi? Coba. Ada yang Dirgan bilang iya, Raymond bilang tidak. Nadira gimana? Apa? Oh, oke. Kalau gitu coba kita dengarkan Dirgan. Waduh, kok aku dulu? Kan tadi Dirgan duluan yang bilang. Iya, bener. Kalau aku sih tunggu. Soalnya kalau persegi itu kan semua segi 4 itu kan ada sudutnya kan tetap ada 4 kan sudutnya, titik sudut. Ada 4 titik sudut. Nah, jadi walaupun semua segi 4 mau bentuknya kayak gimana, itu. Gimana ya? Nanti aku masih bingung gitu. Oke. Tadi diganti. Thank you. Yang penting udah berani. Nah, kalau Revan tadi katanya tidak nih. Kok tidak? Segitu kan sisinya sama panjang ya. Semua sisinya itu sama panjang. Misalnya sisi satunya 4. Berarti ngikut juga ke 3 sisinya lainnya. Kalau segi 4 itu kan banyak. Ada yang persegi panjang, trapesium, jajar genjang. Bisa aja mereka sisinya itu nggak sama panjang. Jadi gitu, Miss. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah tidak salah. Gitu. Oke? Karena ada nih kan intinya adalah persegi itu adalah semua sisinya itu sama panjang. Ya kan? Sedangkan ada jajar genjang nih. Jajar genjang itu kan juga segi 4 kan? Ini segi 4, ini segi 4. Tapi sisi mereka itu beda gitu. Ya? Ini terutama di jajar genjang sisinya mereka itu nggak sama panjang, berarti tidak semua segi 4 itu adalah persegi. Oke? Aman? Aman. Oke. Kalian perhatikan baik-baik ya soalnya. Yang kedua, ini kebalikannya. Apakah benar bahwa setiap persegi adalah segi 4? Benar. Benar? Benar. Gimana yang lain setuju nggak? Benar bahwa setiap persegi Yusuf mana nih Yusuf? Yusuf. Ya, benar. Benar. Yusuf. Ya. Kalau Yusuf? Mana nih Yusuf? Iya, Nah, Yusuf bisa on cam tidak? Atau masih makan? bisa. Bisa, coba on cam. Supaya teman-temannya ini, teman-teman semuanya on cam nih. Supaya kita bisa saling lihat gitu.
Oke, nah kalau gini kan kelihatan nih mukanya Yusuf. Menurut Yusuf ini benar atau salah nih? Katanya Dirgan benar, katanya Raymond benar. Nadira gimana tadi? Benar. Benar. Kalau Yusuf? Benar. Oke. Ada yang mau jelaskan jawabannya? Kenapa benar? Benar. Raymond mau? Oke deh kalau gitu coba Raymond. Karena yang ditanya itu apakah benar bahwa setiap persegi adalah segi empat? Segi empat yang pertama-tama itu mari kita ingat bahwa segi empat itu sisinya ada empat, titik sudutnya ada empat. Walaupun panjang sisinya tetap sama, walaupun panjang sisinya tidak sama, tapi jika jumlah sisinya itu ada empat, itu namanya segi empat. Persegi itu jumlah sisinya itu ada empat sisi, titik sudutnya juga ada empat. Berarti benar bahwa persegi itu segi empat. Betul sekali. Thank you Raymond. Nah, teman-teman semua juga yang lain jawabannya benar ya. Nah, lain kali kalian baca soalnya dengan baik-baik ya. Nah, gitu. Jadi kan segi empat itu yang penting sisinya empat itu pasti namanya segi empat. Nah, persegi itu kalau persegi pasti dia sisinya ada empat gitu. Jadi otomatis semua persegi adalah segi empat. Nah, ini semua adalah segi empat nih teman-teman. Kenapa ini semua adalah segi empat? Karena titik sudutnya ada 4. Betul, karena semua gambar yang ada di sini titik sudutnya ada 4 dan sisinya ada 4. Makanya dia namanya segi 4. Nah, persegi itu ada di dalam bagian sini gitu. Persegi itu ada di bagian sini. Jadi, setiap persegi itu segi 4, tapi tidak semua segi 4 itu persegi. Oke? Karena ada layang-layang, ada belah ketupat, ada jejar genjang maksudnya, ada trapesium, ada persegi panjang yang mereka itu segi 4 tapi dia bukan persegi. Selanjutnya, apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah segi 4? Apakah benar bahwa benar? Oke. Coba Dirgan jelaskan. Itu mati mic-nya. Yusuf benar. Raymond benar. Benar, benar. Lah, bicara dong Dirgan. Itu Pantesan, Mas. iya mati. Nggak denger ya? Tadi sudah bilang baginya mati. Oke, coba Dirgan jelaskan. Ya, karena persegi panjang memiliki 4 titik sudut juga seperti persegi. Cuman bedanya persegi panjang hanya memiliki lebih panjang untuk bagian sisinya. Ya, jadi apakah persegi panjang Kedua adalah sisinya. Jadi apakah setiap persegi panjang itu adalah segi 4? Iya. Iya, karena betul sekali Dirgan. Thank you. Jadi karena kenapa Raymond? Sorry. Jadi karena semua ya, karena semua sisinya di persegi panjang itu ada 4, ya kan? Sedangkan segi 4 itu pasti sisinya ada 4 gitu. Thank you Dirgan. Oke, selanjutnya. Apa itu persegi panjang? Jadi teman-teman harus tahu dulu persegi panjang itu apa. Persegi panjang itu adalah segi 4 yang memiliki sudut siku-siku. Segi 4
yang memiliki sudut siku-siku. Jadi kalau dia memenuhi dua syarat ini, dia segi 4, terus dia siku-siku, itu namanya persegi panjang. Paham? Dia harus siku-siku sudutnya. Sudut siku-siku itu kayak gini. Ini. Terus sisinya ada 4. Ya, betul, bentuk L. Bentuk gini kalau pakai tangan. Paham? Ya, betul sekali Yusuf sama Dirgan. Nah, kalau ini persegi panjang atau bukan? Ah, Yusuf bilang iya, Raymond bilang tidak. Ini persegi panjang atau bukan nih? Bukan. Kenapa Yusuf itu bukan persegi panjang? Coba Yusuf jelaskan kenapa bukan persegi panjang. Lah, dia kan iya. Ya? Oke. Yusuf coba dulu jelaskan deh. Kalau Nadira gimana? Dia persegi panjang atau bukan? Bukan. Bukan. Oke. Ah, Dirgan sendiri nih. Coba Yusuf, apa alasannya Yusuf mengatakan itu bukan persegi panjang? Kenapa? Dirgan dulu deh, Dirgan, kenapa itu Karena sudut siku-sikunya nggak ada. betul, karena sudut siku-sikunya nggak Dari ada. tadi udah disebut, tapi rupanya kemiut. Oh gitu. Oke, oke, oke. Thank you Yusuf. Ini bukan sudut siku-siku ya. Ini memang segi 4 karena 4 sisinya, tapi dia bukan sudut siku-siku gitu. Oke? Oke. Oke. Thank you teman-teman. Wah, kalian di sini pintar-pintar ya kelasnya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah segi 4? Nah, ini kan tadi udah. Ini udah ya. Nah, kalau ini, apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah persegi? Salah? Salah. Coba Tidak. Tidak. Jadi ini salah ya. Coba Nadira jelaskan. Nadira lagi. Karena persegi panjang itu kan karena kalau persegi itu gimana ya? Terlalu misterius lupa. Oke. Kalau persegi itu sisinya gimana? Sisinya ada 4 Ada 4, terus sisinya harus sama? sama panjang. Iya, karena persegi itu semua sisinya sama panjang, sedangkan persegi panjang itu enggak kan? Persegi panjang itu yang sama cuma ini sama ini sama ini. Sedangkan kalau dia persegi, dia harus sama panjang, berarti persegi panjang itu bukan persegi. Bukan persegi. Paham? Paham. Nah, gimana kalau kita balik? Jadi itu persegi itu adalah persegi panjang dengan semua sisi yang sama panjang. Kalau persegi itu adalah persegi panjang dengan sisi yang sama panjang. Nah, apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah persegi? Nah, ini salah. Nah, ini kan udah. Nah, ini apakah benar? Ini lagi soalnya. Ini kebalik ya. Apakah benar bahwa setiap persegi adalah persegi panjang? Tidak. Tidak? Iya. Apa nih jawabannya? Apakah persegi adalah persegi panjang? Ingat, persegi panjang itu adalah, ingat kembali ya, persegi panjang itu adalah no. Persegi panjang itu, oke deh, semuanya setuju tidak?
Tidak. Yakin nih? Enggak. Tidak. Jangan-jangan iya lagi. Bisa jadi. Tunggu. Kalau bisa Nah, persegi ini panjang. sih. Apakah persegi adalah persegi panjang? Kalau Eh, digabungkan iya. Kalau digambar- Kalau bentuknya ya, gini teman-teman. Kembali lagi ya. Dua apa tuh Yusuf? Dua-duanya. Gak mungkin lah dua-duanya. Jawabannya cuma iya atau tidak. Nah, hehehe. Yusuf kenapa tulis terus tuh gak bicara gitu? Ngomong aja kali. Oke. Kalian ingat tadi kita kan baru belajar ya, persegi panjang itu apa? Persegi panjang itu yang pertama syaratnya Memiliki sudut siku-siku. memiliki sudut siku-siku, betul. Yang kedua, Hmm, pertama memiliki sudut siku-siku. Oke, yang kedua memiliki empat empat sisi. sisi. Ini adalah persegi panjang. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Apakah persegi memenuhi dua syarat ini? Ini persegi ya. Yang pertama, apakah semua sudut persegi itu siku-siku? Iya. Iya, berarti dia memenuhi syarat pertama. Syarat kedua, apakah persegi itu punya empat sisi? Ya. Iya, berarti dia persegi panjang. Sudut siku-siku sisi. Jadi jawabannya adalah iya. Persegi Oh. itu adalah persegi panjang. Cuma bedanya kalau persegi itu sisinya sama. Intinya gini, persegi itu persegi panjang. Tapi persegi panjang bukan persegi. Paham nggak? Persegi itu persegi panjang. Ya. Tapi persegi panjang bukan persegi. Oke. Maksudnya apa? Gila. Ini soal menjebak ini. Susah ditebak ya. Intinya persegi kan tadi kita udah bahas ya. Persegi panjang itu bukan persegi kan? Persegi panjang itu bukan persegi. Kenapa? Karena persegi itu sisi-sisinya sama panjang. Kan syaratnya untuk persegi sisi-sisinya sama panjang, ya kan? Sedangkan persegi panjang itu nggak sama panjang, berarti dia bukan persegi. Tapi persegi itu salah. Tapi persegi itu adalah termasuk tapi persegi itu termasuk persegi panjang gitu. Persegi panjang itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi persegi. Tapi persegi itu memenuhi syarat untuk termasuk persegi panjang. Makanya persegi panjang itu bukan persegi, tapi persegi itu termasuk persegi panjang. Oke? Oke. Langsung ditebak ya soalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak. Tidak. Jadi nanti kalau kalian disuruh menghitung persegi panjang, nanti ada soalnya kan persegi panjang. Kalian perhatikan, apakah perseginya dihitung sebagai persegi panjang atau tidak. Selama di soalnya nggak ada info seperti itu, berarti persegi kalian harus hitung. Ini keliling poligon. Keliling poligon artinya kalian menjumlahkan sisi-sisinya ya. Misalnya di sini 5, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian jumlahkan tuh sisi-sisinya yang ada di sini. Paham? Gimana? Aman? Jadi kalau misalnya di sini
Jadi kalau misalnya di sini, oh salah. Kalau kalau misalnya di sini 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita mau cari kelilingnya berapa? Nah, kalian tinggal jumlahkan 2 ditambah 3 Lah, ditambah 4 ditambah 5 lah, 6. Itu adalah kelilingnya. itu peci. Paham? Yang itu Tutup. Ah, kenapa tuh adik? Kenapa tuh sama Yusuf? Coba kalian hitung berapa banyak persegi panjang yang ditunjukkan pada Enggak, gambar. ini ada. Oh, ade. Enggak nutup pintu. Coba kalian hitung berapa banyak persegi panjang yang ditunjukkan pada gambar. 9. 9. Coba Raymond tunjukkan 9 dapat dari mana? Aku nggak bisa pakai pena. Hah? Kok bisa? Nggak tahu lah. 1, 2, 3, 4, 5, Kelihatan nggak? 9. Oh iya benar. Enggak. Intinya Nah, 1, itu dia. 2. Kita bantu ya. Aku tahu Oke, maksud Raymond gitu kan. makasih. Nah, gini kan? Sabar. Woi, kalian udah tahu ya, nggak terjebak lagi, Widih. Terus ini. Nah, Ah, cuma itu. Ih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ini baru kan 8. 1, Mana lah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Ah, masih ada loh. Hah? Masih ada. 10, 11. 12. Ini 10. Ini 11. Ah, Nah, jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 1, 2. 4, 5, 6. 500. Wow, Jadinya berapa? 11. Udah bener tadi. Kalian jangan terkecoh ya. Betul, ini udah masuk nih. 5, 6 kan? Terus 7, 8, 9, 10, 11, terus ini 12, terus 13. Oke? Udah paham? Coba deh kita. Nah, kita ini kalian hitung dulu nih. 12, 13. Gitu. Jadi ada 13 ya. Kalian hitung baik-baik saja. Aman sampai sini? Nah, kalian tinggal hati-hati hitung perseginya. 6 persegi identik digunakan untuk membuat persegi panjang. Keliling persegi tersebut adalah 8 cm. Berapakah keliling persegi panjang? Ini kan persegi panjang terdiri dari 6 persegi. Nah, 1 persegi itu kelilingnya ada 80. berapa? 80. 80. Caranya gimana dapat 80? Jadi kan yang ditanya itu keliling, berarti pinggir-pinggirnya aja kan? Ya, betul. Aduh, saya minta tolong kepada atas nama Bapak Dirgan. Arisannya Bapak Dirgan. Bapak Dirgan silahkan dibantu. Nggak jadi deh, nggak usah. Kenapa? Jadi yang sisi pendeknya itu 8. Kenapa sisi pendeknya 8? Kan keliling persegi. Oh alah. Ini Oh keliling. alah. Kalau keliling ini kan ada persegi nih. Kalian cari dulu persegi, 1 persegi itu sisinya berapa? Kalau keliling itu 8. Kelilingnya itu 8. Oh, Jadi sini sisinya berapa? jadi sisinya 4.
Kenapa 4? Maksudnya 2. Maksudnya 8 dibagi 4. Jadi Iya, 8 bagi 4. Kan kelilingnya 8 nih, sisinya ada 4. Jadi kalian tinggal bagi 8 bagi 4, 2 gitu. Berarti di sini 2, 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 di sini 2. Jadi kelilingnya berapa? Keliling persegi panjang secara keseluruhan? 20. 20? Yakin? 1, 2, Ah, berapa nih? 22 atau 20? Absolutely 20. Oh, 27. berapa? 27 nggak tahu. Wah, 27. Dan ikutin. Nah, ini kalian tambahkan dulu. 2 tambah 2 ditambah 2 berapa? 27. Bukan 27, 27. 2 tambah 2 tambah 2. Enggak 27. Sama 27. Bukan 27. Oke. Kok banyak banget sih? Nih, 2 dulu tambah 2 tambah 2. 34, 34, 34. Oh, banyak banget. Ini dijumlahkan ya, bukan dikali. Nih, 2 Oh, iya. tambah 2 tuh, 2 tambah 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 tambah 2 artinya 2 kali 3. Ini panjang ini dari sini ke sini berapa? 2 tambah 2? 4, 4 tambah 2? 6, 6. Berarti di sini 6, di sini juga 6, ya kan? Nah, 2 tambah 2? 4, 4. Jadi di sini 2 tambah 2 juga 4. Nah, kalian jumlahkan. 6 ditambah 6 itu 12 ditambah 4 tambah 4 20, 20. Berarti 16 tambah 8 itu 20. Oke. Oke? Kalian banyak banget. Ada yang 27, 22, 34. Gak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Kan? Sama. Oke deh. Kita lanjut ya kalau gitu. Ini yang terakhir nih sebelum ya ini. Akbar memberi ibunya sekotak permen. Ibu memakan semua permen di sekeliling kotak. Setelah itu, Berapa kali? ada 9 permen yang tersisa di dalam persegi. Apa bentuk kotak yang diberikan Akbar kepada ibunya? Apakah berbentuk persegi panjang, persegi atau persegi panjang? tidak seperti. Hmm? Persegi atau persegi panjang? Menyerah. Gak bener kan? Oh, Menyerah. Begitu saya soalnya. Salah. Gimana nih? Gimana nih Bapak Raymond? Besti Anda menyerah? kok bestie? Apa? Kenapa harus bestie? Kan? Terus apa dong? Masa musuh? Hmm, Besti itu kayak kan besti kan? Oh, kalau laki-laki nggak bilang besti ya? Sombong. Oke, menurut Dir, kalau Dir kan udah angkat tangan nih. Sedikit susah ya. Nadira berapa? Kalau Yusuf, Yusuf gimana Yusuf? Anis Persegi atau persegi panjang kotaknya? persegi panjang. Persegi panjang, udah. Kalau Yusuf persegi panjang. Ngasal. Ngasal. persegi aja deh, Miss. Apa? Persegi. Kenapa Raymond? Jadi
Bisa Oke, kok bilang kalau asal sih. salah. Kalau Nadira gimana? Persegi karena ada 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 kata persegi, Mas. Iya betul juga. Di situ ada kata persegi ya, berarti dia akan persegi. Oke, kalau gitu kita cek ya. Misalkan kotaknya berbentuk persegi, maka permennya akan disusun seperti ini kan? Kalau kotaknya persegi. Karena kan sisanya 9 permen. Hmm. Nah, kalau bayangkan permen yang ada di sekeliling persegi sebelum ibu memakannya. Jadi, yang ibu makan adalah seperti itu. Hitung jumlah permen yang ada di dalam persegi. Ada 25 permen di dalam persegi itu. Ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Semua permen yang ada di dalam sini adalah 25 kan? Kalau dihitung dengan yang ibu makan. Oke? Kalian kenapa sih lucu-lucu banget mukanya, astaga. Nggak sanggup tuh. Miss tuh nggak sanggup ngeliatnya. Kemudian kalau misalnya bentuknya persegi panjang, permennya akan disusun seperti ini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus yang di sekelilingnya yang dimakan ibu, itu modelnya seperti ini. Hitung jumlah permen, ada 33 permen. Jadi kotaknya itu bisa berbentuk persegi, bisa juga berbentuk persegi panjang. Kenapa? Karena kita bisa membentuknya dalam bentuk persegi permennya. Terus ternyata kita juga bisa membentuknya dalam persegi panjang. Maka jawabannya kotak itu bisa berbentuk persegi, dia juga bisa berbentuk persegi panjang. Paham nggak teman-teman? Paham. Iya, jadi kalian tinggal coba-coba tuh. Misalnya dia bisa dibentuk persegi, pakai persegi. Tapi kan dia bisa dua-duanya. Jadi bisa saja persegi, bisa juga persegi panjang. Aman? Oke. Kebiasaan. Oke deh. Selalu menutup mic. Telepon. Ini linguistik nih. Ini sebelum kita masuk di platformnya ya. Kevi, ketika Ada kucing. ketika Mevi masih kecil dan tidak bisa menulis, dia menciptakan bahasanya sendiri dan menuliskan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kalau saya punya tongkat panjang, nah tulisannya kayak gini. Saya punya tongkat panjang. Oh, ini tulisannya kayak gini ya. Dia memiliki sepeda kecil. Dia memiliki sepeda kecil. Mereka sudah punya bola Kucing. yang besar. Nah, ini intinya Nis, ya. Nis tahu cara ini enggak? Yang nama akun Yusuf yang ini di MTK. Iya, tahu. Ini tolong dong. Ini baru log out. Oh, baru logout. Oke, nanti Miss kirimkan ya setelah ini belajar. Bukan setelah belajar, maksudnya setelah ini stop share, oke? Oke. Oke. Coba kalian tuliskan saya akan punya sepeda besar. Kalimatnya akan seperti apa? Kalimat sandinya ya, sandinya. Gini. Terus gini. Segitiga. Tulis. Apa tadi, Miss? Ini soalnya tuh saya akan punya sepeda besar. Ini nomor 1. Gini. Tulis. Tulis di sini. Sini. Kalau Ini gitu memiliki lompat tali pendek. Gini. Aku nggak bisa Akan nulis. memiliki lompat tali Apa? pendek. Ini. Ini nggak bisa nulis, Miss, pulpennya. oh iya ya. Ini. Kalau gitu Raymond baca yang ini. Segitiga, tanda panah ke kiri. Bukan itu. Maksudnya tuh kayak Pakai tangan. sandinya tuh apa? Kalau segitiga kan saya. Nah, lanjutkan tuh. Ini kalimatnya apa? Saya apa gitu. Saya. Kalau Dirgan tulis Nah, di sini, nggak Dirgan. ngerti. Dirgan tulis di sini. Kalau 1 di sini sandinya gimana? Ih, apalah. Waktu.
Ini sedikit Nadir- membingungkan. Nadira Bahasa tulis. apa ini? Nadira tulis sandi ini ya, kamu punya bola kecil. Nah, itu Nadira. Ini Dirgan. Ini Nadira. Yusuf yang ini. Yusuf coba baca ini. Ini Yusuf, ini Raiman. Hah? Yusuf baca ini. Ini kira-kira sandinya sebenarnya Mevi tulis apa gitu. Mereka kamu punya bola kecil? Bukan ya? Apa ya? Coba nanti ditulis di sini. Saya Raymond, kalau Raymond Miss bantu tulis ya. Saya, kalau yang lain tulis jawabannya ya. Saya sudah punya sudah. Aku yang ini ya, saya yang nomor aku mana? Ini nomor 1. Oh. Nomor 1 yang ini ya. Ini D. Waduh. EN maksudnya. Saya sudah apa, Raymond? Saya tuh. saya sudah Oh punya ya, kalau Saya kalau sudah aku ya. punya. Aku di atas aja ya, Miss, biar lega. Ya, Yang oke. warna oranye aku warna oranye. Ya, oke. Belum warna. saya sudah punya nggak tahu apa lagi lah itu. Kan itu kan. Kalau gini tali panjang. Jadi kalau cuma 1, Alah, tali. ini kan tali panjang. Saya sudah punya tali panjang. Maksudnya apa sih? Kok lucu ya? Bola. Itu beneran yang aku baca loh, Miss. Ini Gak tahu mungkin karena belum bisa ngomong jadi tata bahasanya Gimana ya? agak jelek ya. Bola ini apa? kecil, Ini kan kecil, ini. kecil, Ini kan sama kecil. ini ya. Ah, Kalau garis ini namanya apa? Alah, panjang. bola kecil, kecil. Jang. Kalau panjang, kalau ini apa? Tali. Tali. Sudah punya. Oh gitu? Saya punya tali yang panjang. Nah, Nggak ngerti sama sekali. Bingung dah. Oke, udah selesai aku. Sebenarnya kayak gini. Lucu banget. Astaga. Oke, saya punya tali Selesai panjang. ya. Kalau Dirgan, saya Gini. tiga Wow. Gini. lingkaran. Emang lingkaran itu apa? Lingkaran itu bola. Tunggu. Kan saya Saya- akan punya sepeda kecil. Sepeda besar. Tunggu. Ah. Bola yang besar. Yusuf lihat dulu di sini persegi kan? Nah, Yusuf lihat persegi yang di atas itu yang mana? Persegi itu kan yang Oh. ini. Oh, dia 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 bau banget. terus apa? Kalau Dia bentuk bau ketek. kalau seperti ini, Dia punya punya dia bola. Dia sudah dia memiliki apa? Bola memiliki bola. bola besar. Nah, kalau besar 2. Kalau kecil, kalau 2 lingkarannya besar, kalau cuma Kecil. 1, iya kecil gitu maksudnya. Oke, sudah ngerti. Oke?
Cukup mengerti. Cukup mengerti. Bahasa isyarat ini. Iya. Saya punya tongkat panjang. T, gitu. Kamu punya bola Terserah kecil. Mas Mevi. Apa? Atau mau kita bawa Mevi ke sini? Ya, betul, Mevi. Kalau kamu berarti ini. Kalau kamu pakai Anda atau dia? Anda ya, berarti kayak gini. Anda, kamu punya. Kalau punya, gini. Terus bola. Bola yang mana? Ah, bukan. Kenapa? Bola yang mana? Kok Miss juga bingung? Kamu punya bola yang kecil. Ini kamu punya punya Coba lihat. bola kecil. Gitu. Apa? Aman ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cocok logikan. Ini sebenarnya memang mungkin membuat kalian bingung karena kan ini ya beda-beda. Kadang dia pakai Anda, kadang bilang kamu, mereka, gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu? Oke. Sekarang kalian masuk di platformnya ya. Kerjakan latihan-latihannya. Tunggu, Miss liatin pasportnya untuk Yusuf. Aduh. Yang lain bisa kerjakan ya. Udah boleh kerjain, Miss? Boleh. Miss? Boleh. Oke, langsung kita Share screen mulai sekarang. Mana nih Yusuf? Yusuf, Miss Ya. kirim lewat Udah tahu. chat ya. Nih, itu di chat Zoom ya Yusuf. Miss sudah kirim. Jadi, emang udah nomor 9 aja. Yang lain juga share screen ya. Apa nih? Gampang nih ya. Kenapa? Gampang juga. Kenapa Yusuf? Udah. Udah ya. Yusuf share screen ya.
yang listen nomor 13 kan, Miss? Iya, betul. Em, Semuanya kan yang diiniin, dikerjain. Iya, betul. Oke. kok yang sahnya sedikit susah ya? Dua tambah dua ya 7. 1 kali 8 8. 7 kali ya. Izin ke WC sebentar ya. Iya. Iya, tukang.
Miss, Kenapa Dirgan? ah, nggak jadi. Kalau udah ngerjain selanjutnya. Ya, betul sekali. Tadi Oke. Miss sudah ngomong tapi ternyata termute. Oh iya teman-teman, kalian bisa sambil ngerjain sambil dengar juga ya. Jadi di Algo itu ada kompetisi lagi nih. Ada apa? Kompetisi. Oke. Saya akan Algo, sambil dengarkan. iya. Algo, Algo apa ya? Intinya ada kompetisinya. Nah kalian bisa ikut tuh buat made project. Nanti cara daftarnya kalian tinggal masuk di platformnya. Nanti Miss jelasin kalau setelah ini. Gitu. Kalian daftar aja gitu. Seru kok. Kalau nanti kalian menang, kalian akan dapat hadiah. Gitu. Kalau ada yang mau berminat, kalian intinya daftar aja dulu. Nanti contoh projectnya nanti Miss lihatkan. Gitu. SM itu apa, Miss? SM, oh itu sentimeter. Dia, CM dong. iya betul. Tuh. Ayo pikirkan secara logika.
Kalau itu digambarkan saja di dalam, bayangkan saja Dirgan. Dirgan ada punya kotak berbentuk persegi panjang, ada 5 permen di sepanjang sisi panjang kotak dan 3 permen di sepanjang pendeknya. Nah, kalau modelnya seperti itu, kira-kira coklatnya itu modelnya kayak gimana di kardus? Kalau ada 5 di sepanjang kotak di sepanjang sisi panjang, terus 3 permen di sisi pendeknya gitu. Tunggu. Nah, oke. Iya. Tunggu. Coba. Ini kita harus Ih, udah bener tuh. Yang satu, tinggal yang keduanya. ya. Oh iya dong. Gak kepikiran. Apa digambar? Oh ah. Oke. Tuh. 1, 2, 3, 4, Oke, 5. kalian stop share dulu ya, soalnya waktunya udah mau habis nih. Waktunya udah mau, Oh, ya. Kalian stop. 1, 2, Nanti 3, 4. dilanjutkan ya. Nanti dilanjutkan. Oke? Oke. Nah, sebelum ini, Miss mau sampaikan ke kalian kalau di Algo itu ada kompetisi. Nah, informasi dan pendaftaran kompetisinya kalian bisa cek di akun Algo kalian masing-masing di sini. Itu nanti akan ada muncul tuh info-info tentang lombanya. Oke? Nah, kalau kalian mau daftar, kalian bisa klik nanti di situ. Di situ ada link pendaftarannya. Oke? Nah, kenapa kalian misarankan untuk ikut? Yang pertama, kalian akan dapat pengalaman baru setelah ikut kompetisi itu. Kompetisinya buat projectnya itu kayak nanti Miss kirimkan contoh projectnya. Kemudian yang kedua, kalau kalian menang, kalian akan dapat hadiah gitu. Hadiahnya kalian bisa Apa tuh? nanti informasinya di platformnya supaya kalian buka gitu. Oke? Ada di sini di akun kalian masing-masing gitu. Kalau kalian bingung dalam pendaftarannya, kalian bisa bertanya. Oke? Kalau misi sarankan kalian ikut. Kalau kalian masih bingung, intinya kalian daftar dulu. Kalian daftar aja. Terus kalau nanti masih bingung, nah boleh bertanya tuh sama Miss. Oke? Atau proyeknya kayak gimana, boleh konsul kok. Kayak Miss, proyeknya kayak bagusnya kayak gimana ya gitu. Oke? Nanti juga dapat sertifikat untuk yang juara. Siapa tahu kan dari kelas kita gitu ada yang juara. Wow, bangga lah kita satu kelas. Oke? Gitu. Nanti kalian bisa baca-baca. Kalau kalian ada pertanyaan dengan lombanya, kalian bisa bertanya di grup ataupun di WA pribadi. Oke? Tadi misal kayaknya ada, kalau kita mau enggak jadi. Gimana sama pembelajaran hari ini? Asik. Ketawa. Oke. Tadi kita belajar apa sih sebenarnya? Yang pertama kita belajar apa? Perhitungan lisan, Perhitungan lisan, betul. Jadi kalau kita poligon, poligon, wah Yusuf senyum. Poligon, Sama apa tadi? Morse tangan-tangan aneh. morse. Iya,
ya, itu seru banget tadi. Kalian lucu banget, ekspresinya kalian tuh lucu banget. Di sini tadi ya, itu videonya kalian di situ lucu banget sampai kakak Miss tuh nggak bisa nahan ketawa lihat wajahnya kalian tuh kayak nggak tahu lucu aja. Oke. Terakhir, Miss mau bertanya, apakah setiap persegi itu persegi panjang? Tiap persegi itu persegi panjang. Ih, tunggu. Ya, Ya, ya. Betul. Wah. Oke. Apakah setiap persegi panjang itu persegi? Bukan. Oke, berarti kalian udah bagus ya. Berarti nanti udah 6-7. Berarti udah nggak nanti nggak apa ya namanya nggak kejebak sama soal-soalnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman hari ini. Kalian hari ini hebat banget mengerjakan latihannya dengan cukup baik. Ada yang udah mau selesai, yang belum selesai silahkan dikerjakan. Teman-teman hari ini intinya pekerjaannya sangat bagus. Kalian juga semangat belajarnya hari ini bagus banget loh. Energi positifnya tertransfer. Widih. Thank you untuk Bapak Dirgan, Bapak Raymond, sama Bapak Yusuf dan Ibu Nadira yang sudah memberikan energi positifnya malam ini. Dan semoga semangatnya kalian belajar terusnya seperti ini dan bisa ditingkatkan lagi kalau bisa. Oke? Oke, selamat istirahat teman-teman dan sampai jumpa. Dadah.